Tuhan itu satu. Kasih suci-Mu memelukku, mendekapku di setiap langkahku. Sungguh bijaksana melindungi setiap manusia yang butuh pertolongan. Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Sembahlah Tuhanmu. Jangan pernah kamu menduakannya. Sembahlah Tuhanmu. Kasih suci-Mu memelukku, mendekapku di setiap langkahku. Sungguh bijaksana melindungi setiap manusia yang butuh pertolongannya. Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Sembahlah Tuhanmu. Jangan pernah kamu menduakannya. Sembahlah Tuhanmu. Karena Tuhan itu satu. Jumpa kembali di MCT Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya sel peremajaan tubuh akan bertumbuh jika hidup kita mengalami pertobatan. Judulnya itu teman-teman. Ini sengaja saya kaitkan lagi dengan agak sensasi gitu. Jadi sel peremajaan tubuh. Jadi untuk apa? Jadi kalau zaman sekarang itu kayak anti aging ya. Anti aging kok bisa kaitannya dengan rohani. Tapi ini kembali lagi beberapa mentor rohani ya mengimani hal ini teman-teman. Meskipun ada beberapa mentor rohani juga yang kadang-kadang ya cuman apa ya, nggak peduli gitu dengan input yang semacam ini gitu. Cuman ya tetap saya akan sharingkan karena memang yang berbicara sharing tentang rohani ini, kekuatan roh Tuhan ini bisa nyampe sampai ke soal permajaan gitu, sel permajaan itu ya dengan dasar gitu. Jadi mentor rohani ini udah internasional, ada di tetangga negara kita dan memang banyak sekali pengikut, tapi dia dengan iman seperti itu teman-teman. Jadi mengacu kepada ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Nanti coba kita bacakan dan sharingkan gitu. Nah sebelum itu teman-teman, saya coba dasar-dasar dari sharing pagi ini dari kitab Roma Pak teman-teman, dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11, dan ini saya alami teman-teman. Dan kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 12 sampai 21. Saya coba baca aja dulu secara firmannya, nanti setelah itu masuk ke dalam draft teman-teman ya. Nah ini saya baca dulu di kitab Roma pasal 8 teman-teman. Kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11 teman-teman.
Periklopnya judulnya hidup oleh roh, teman-teman. Judulnya itu, hidup oleh roh gitu. Nah, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita. Ini saya langsung universalkan aja teman, supaya lebih gampang ditangkap oleh kita maupun teman kita gitu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus, di dalam Yesus gitu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut gitu. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa gitu. Dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh gitu. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kita, tetapi jika orang tidak memiliki roh Yesus, ia bukan milik Yesus gitu. Tetapi jika Yesus ada di dalam kita, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran itu. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, di dalam kita, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan yang tubuh kita yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kita. Nah ini teman-teman, kalau temanya saya sengaja tulis sel permajaan supaya jadi teman-teman ya tinggal terserah beriman atau tidak gitu. Tapi ada satu mentor rohani dari negeri tetangga kita gitu yang kelasnya sudah internasional ya mengatakan seperti itu teman-teman. Dia mengutip dari kitab kitab Roma pasal 8 ayat 11 dan dia mengimani gitu karena ini. Dan jika roh dia berarti roh Tuhan, dan jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita, maka roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh kita. Tuh, jadi jangankan bicara Yesus yang sudah mati dibangkitkan gitu. Kita kan belum mati gitu. Anggapnya si mentor rohani seperti itu teman. Kita kan belum mati, daging kita ada gitu. Nah, ini cuma bicara yang dia comot itu bukan urusan mati bangkit gitu, tapi ya tubuh kita itu seolah-olah kenapa tidak roh Tuhan membuat sel-sel permajaan di dalam tubuh kita. Seolah-olah kesannya gitu teman-teman. Jadi dia katakan seperti itu gitu. Jadi kalau sampai roh Tuhan itu bisa membangkitkan Yesus yang mati gitu, ya apalagi ya cuma sekedar menghidupkan sel-sel pertumbuhan di dalam tubuh kita saja gitu teman. Harusnya secara rasio kan sangat memungkinkan yang mati aja dibangkitkan gitu, apalagi ya sel-sel permajaan yang memang kita masih hidup ya diremajakan saja, tidak dibangkitkan loh, cuma diremajakan saja. Jadi asumsinya seolah-olah roh Tuhan itu seperti itu teman, dari dari pengenalan pengertian yang si mentor rohani ini dapat gitu teman. Jadi dia katakan begitu ya, bahwa kalau memang tadi dikatakan dari maka roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini oleh roh Tuhan gitu, yang diam di dalam kita. Nah ini kembali lagi yang tadi saya katakan teman, ini sangat relatif ya, tergantung daripada iman, pengenalan pengertian dan iman dari masing-masing mentor rohani teman-teman. Jadi ada mentor rohani yang memang beriman seperti itu gitu ya. Kalau memang
Yesus aja yang mati bisa dibangkitkan oleh Roh Allah gitu, Roh Tuhan gitu. Ya kenapa gitu kalau soal sel permajaan aja kok nggak bisa dibangkitkan, ditumbuhkan gitu, ditumbuhkan sel permajaan sehingga ya seperti orang-orang yang dunia cari teman-teman, yang disebut apa sih permajaan ini tuh apa sel-sel di dalam kita gitu. Jadi apa anti aging atau gimana saya nggak ngerti gitu. Jadi intinya sih apa, jadi kalau ada sel permajaan itu ya jadi kita look younger gitu kan, jadi kelihatan lebih muda gitu ya, lebih sehat gitu karena memang diremajakan oleh Roh Allah. Asumsinya si mentoring ini seperti itu teman-teman. Jadi, tapi juga saya tidak bisa pungkiri memang ya balik lagi memang kelihatan muda gitu si pendeta ini yang sudah umurnya mungkin cuman berbeda dengan saya sekitar 3-4 tahun aja gitu, lebih muda dia, tapi kelihatannya seperti 30-an tuh teman-teman, masih tampak sekitar 30-an gitu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya dia selalu beriman seperti itu, meskipun ada beberapa mentoring yang mungkin nggak setuju gitu dengan pola-pola seperti itu. Ya mungkin karena mentoringnya tidak kelihatan muda dibanding sama si mentoring yang ini, mentor rohani yang mengimani ini. Ya ini saya nggak ngerti, tapi yang jelas dia katakan seperti itu dan dia cuman dengan dalih soal gitu di kitab Roma pasal 8 ayat 11 itu ya jangankan cuman membuat permajaan tubuh kita gitu ya, kalau ada Roh Tuhan gitu ya untuk bangkitkan orang mati aja bisa gitu, apalagi cuma sekedar meremajakan sel di dalam tubuh kita. Intinya gitu teman-teman. Nah itu kembali lagi saya sharingkan, tapi terserah teman-teman mau imani itu atau tidak gitu. Kalau tidak ya tidak apa-apa gitu. Nah ini saya coba lanjut teman-teman di kitab Yohanes pasal 14. Kitab Yohanes teman-teman coba teman-teman cari, maju sedikit dari kitabnya Roma, pasalnya pasal 14 teman-teman. Pasal 14 ayatnya mulai dari 15 sampai 21 teman-teman. 15 sampai 21. Nah ini cerita Yesus waktu wafat teman-teman, menjanjikan penghibur bagi kita. Jadi Yesus minta kepada Tuhan Allah gitu, dapat memberikan Roh Tuhan Allah kepada kita semua gitu. Nah ini yang akan juga saya sharingkan gitu. Jikalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan gitu. Ini yang dikatakan di ayat 15 begitu teman. Jikalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Kita akan minta kepada Tuhan Allah dan Tuhan Allah akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, supaya ini penolong itu maksudnya penolong itu berarti Roh Tuhan teman. Jadi dan Tuhan Allah akan memberikan kepada kita Roh Tuhan yang lain supaya Roh Tuhan menyertai kita selama-lamanya gitu. Ini cerita kalau di Nasrani sebutnya Roh Kudus teman-teman. Kalau di teman-teman di Muslim kalau saya sharing katanya disebutnya Nur, cahaya dari Tuhan Allah gitu. Yaitu roh kebenaran. Kalau di Nasrani disebutnya Roh Tuhan atau Roh kebenaran atau Roh Kudus gitu. Jadi istilahnya seperti itu. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia gitu. Tetapi kamu mengenal dia sebab Roh Tuhan menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Nah ini jelas nih teman-teman. Jadi apabila kita sudah bisa menerima Tuhan Allah, ya Tuhan Allah ya itu akan menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita teman-teman, di dalam roh kita. Nah cuman pengenalan pengertian bahwa di dalam kita itu ada tubuh jiwa roh ini yang mesti dimengerti dulu teman-teman, bahwa manusia itu punya 3 unsur tubuh jiwa dan roh gitu. Kalau binatang kan tidak punya teman-teman, cuman punya tubuh dan jiwa. Nah problemnya banyak orang yang tidak mengenal bahwa di dalam kita itu bukan seperti binatang yang bukan tubuh dan jiwa, tapi punya roh gitu. Nah ini yang butuh pengertian bahwa di dalam kita itu ada 3 unsur tubuh jiwa roh, di mana roh kita ini adalah rumah gitu, bait dari situ rohnya Tuhan Allah ini teman-teman. Jadi Tuhan Allah itu memberikan kepada kita ya akan ditaruh di situ gitu. Nah ini kalau di kitab Nasrani teman-teman, apabila kita sudah masuk ke dalam kitab perjanjian baru, ini
menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita itu nyata sekali teman-teman. Ya karena itu yang tadi janji Yesus wafat itu gitu ya, akan minta kepada Tuhan Allah untuk memberikan roh Tuhan atau roh kebenaran atau roh kudus itu kepada setiap kita. Jadi Yesus minta itu, minta ke Tuhan Allah untuk ke kita. Tapi kalau saya simak di kitab perjanjian lama teman-teman, ya harusnya kalau bicara Tuhan katakan, firman katakan bahwa manusia terdiri tubuh jiwa roh. Jadi mungkin dari zamannya Nabi Adam atau yang lainnya semua juga berarti kan mestinya harus ada unsur rohnya. Nah cuman kalau saya lihat unsur rohnya itu nggak dominan gitu, nggak nampak dominan teman. Jadi roh Tuhan itu tidak nampak di dalam kehidupan di perjanjian lama, tokoh-tokoh kita perjanjian lama, ya karena tidak senyata gitu ya. Roh Tuhan, roh kebenaran, roh kudus atau nur itu hidup di dalam ya tokoh-tokoh kita perjanjian baru teman-teman. Nah ini yang saya kadang-kadang lihat ya bedanya gitu. Jadi kita kan udah kena periode kita perjanjian baru gitu ya, mestinya kembali lagi ya. Alangkah ruginya mungkin kalau bicara dari sisi untung rugi gitu, alangkah ruginya apabila kita hidup tidak menghidupkan roh Tuhan, roh kebenaran, roh kudus yang Tuhan sudah beri kepada setiap kita teman-teman. Bahkan tidak cuma orang-orang Nasrani saja gitu yang Tuhan beri roh Tuhan ini, ya semua buktinya di dalam agama Muslim ada gitu bahwa itu disebutnya nur. Di agama Yahudi juga saya pikir ada, dan saya juga nggak ngerti di agama-agama lain gitu apakah memang ada gitu bahwa memang Tuhan itu ya, Tuhan Allah itu memberikan kepada semua manusia itu ada roh, unsur roh Tuhan yang tinggal di roh kita. Cuman kan kendalanya balik lagi teman-teman, jangankan yang kita yang percaya bahwa ada roh Tuhan di dalam kita. Kadang-kadang kita yang Nasrani atau yang Muslim atau yang Yahudi, jangan juga ada juga yang belum mengerti bahwa di dalam kita itu ada unsur roh gitu. Ya, teman-teman saya di Nasrani banyak kok yang tidak mengenal, tidak mengerti maksudnya gimana sih? Ya masih begitu karena tidak jarang gitu, enggak banyak mentor-mentor rohani itu atau rohaniawan yang menjelaskan lebih dalam gitu bahwa di dalam manusia itu ada 3 unsur, bukan seperti binatang gitu. Nah bahkan kadang-kadang sebagian orang menganggap sama dengan binatang sama manusia itu dianggap sama gitu. Jangan-jangan sampai ada cerita binatang mati pun dianggapnya bisa masuk ke akhirat kok. Itu masih ada asumsi seperti itu teman-teman. Nah ini sayang sekali teman-teman. Mestinya kalau kita yang sudah lebih mengerti ini ya bantu mentor rohani, bantu rohaniawan untuk bisa memberitakan bahwa ya ini salah satunya bahwa di dalam manusia itu bukan seperti binatang yang terdiri cuma tubuh dan jiwa, tapi ada unsur roh ini. Nah waktu manusia tahu bahwa ada unsur roh, kecenderungannya pasti akan menjadi hidupnya lebih benar teman-teman. Karena pasti roh Tuhan itu hidup dan akan hidup, dan waktu roh Tuhan hidup ya pasti roh Tuhan itu akan menjadi penolong gitu ya, menjadi pengajar gitu ya bagi kita untuk bisa lebih mengenal kebenaran firman Tuhan. Harusnya seperti itu teman-teman. Jadi ini cuman saya katakan bahwa ya itu jadi yang namanya orang itu ya harus tahu bahwa di dalam kita itu ada unsur-unsur seperti 3 unsur ini teman-teman. Jadi kalau saya ulang coba, aku tidak meninggalkan jadi Yesus katakan gitu. Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kita mengenal dia sebab roh Tuhan menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Aku tidak akan meninggalkan, roh Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya, roh Tuhan datang kembali kepada kita. Oh ini cerita Yesus teman-teman. Jadi Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yesus datang kembali kepada kita. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Yesus lagi. Tetapi kita melihat Yesus sebab Yesus hidup dan kita pun akan hidup. Kalau saya mengerti di ayat 19 teman-teman,
tinggal sesaat lagi di dunia tidak akan melihat aku lagi. Dalam arti kata bentuknya kan fisiknya Yesusnya gitu ya. Tetapi nah di sini kan Yesus katakan tetapi kita melihat aku, tetapi kamu melihat aku, tapi kita melihat Tuhan Yesus. Nah, dalam arti kata di sini saya sering katakan Yesus itu kalau untuk saya pribadi sering saya asumsikan sebagai firman Tuhan, teman. Jadi secara fisiknya Yesus telah wafat kembali ke sorga gitu. Nah, waktu Yesus tinggal di dalam sini, yaitu berupa firman Tuhan, teman. Nah, ini yang dimaksud ayat 9 itu bagi saya itu seperti itu gitu. Jadi tetapi kita melihat firman Tuhan, sebab firman Tuhan hidup dan kita pun akan hidup gitu. Nah ini pengertian gitu. Jadi Yesus secara fisik wafat gitu, balik ke sorga. Tapi waktu Yesus balik ke sorga, Yesus meninggalkan ya firman Tuhan. Kenapa? Ya karena apa yang difirmankan, apa diberitakan oleh Yesus itu sama murid-muridnya kan dicatatin semua tuh menjadi kitab suci gitu ya. Ini yang maksud saya. Jadi waktu Yesus wafat kembali ke sorga, ya akhirnya yang ditinggal di dunia ini bukan ketemu fisiknya Yesus, tapi ketemu ya firman Tuhan ini gitu. Di asumsi saya seperti itu, teman-teman. Dan sampai hari ini ya memang berarti firman Tuhan itu tinggal di dalam kita gitu, bagi kita yang menghidupkannya gitu. Barang siapa memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan Allah gitu. Dan barang siapa mengasihi Tuhan Allah, ia akan dikasihi juga oleh Tuhan Allah. Dan jadi Yesus pun sebagai Nabi Isa gitu ya juga akan mengasihi kita gitu, dan akan menyatakan dirinya Tuhan Allah atau Yesus itu ke dalam hidup kita gitu. Jadi intinya gitu, teman-teman. Jadi bagaimana caranya bahwa ya waktu Yesus meninggal itu, wafat itu gitu ya, Yesus minta kepada Tuhan Allah memberikan kepada kita semua manusia itu ya roh Tuhan gitu. Nah kenapa roh Tuhan? Karena di dalam kita, di dalam manusia itu Tuhan Allah sudah memfasilitasi bukan cuma tubuh dan jiwa, tapi ada unsur roh itu. Sehingga waktu roh Tuhan itu ditaruh di dalam kita, ya wadahnya itu adalah di roh kita, teman-teman. Cuma yang tadi saya katakan, saya tidak mengerti apakah semua agama ya memang menganggap manusia itu mempunyai 3 unsur itu gitu. Meskipun kalau secara Nasrani ya semua manusia, teman-teman, bukan cuma Nasrani ada, semua manusia itu ada 3 unsur itu gitu. Nah cuman yang disayangkan ya jangankan yang bukan Nasrani gitu, yang Nasrani pun banyak yang tidak mengerti bahwa di dalam mereka itu, di dalam manusia itu ada 3 unsur itu, teman-teman. Ada unsur tubuh, jiwa, dan roh gitu. Jadi kalau saya pelajarin apa yang terjadi di keluarga saya gitu, dari mulai kakek nenek saya juga nggak pernah jelasin ke saya, orang tua saya juga, ayah ibu saya juga nggak pernah jelasin ke saya, ya kakak adik saya juga nggak pernah jelasin kepada saya. Ya cuma dari generasi saya gitu ya mulai ada pengertian seperti itu. Nah yang ini yang saya berusaha untuk menjelaskan ke anak-anak saya, ke pasangan saya, ke keluarga saya gitu. Meskipun waktu saya jelasin seperti ini tidak mudah, teman, tidak mudah untuk bisa diterima oleh orang lain gitu. Nah makanya saya bilang kalau buat saya pribadi ya saya mesti men-sharingkan ini bukan cuma di keluarga saya aja, tapi ya Tuhan pengen kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu ke sesama semua gitu. Makanya saya coba bikin vlog ini untuk bisa men-sharingkan ini, teman-teman. Lepas nanti keluarga saya bisa mengerti tidak, atau lepas teman-teman ya sesama saya yang melihat vlog ini bisa mengerti juga apa tidak, saya juga tidak mengerti. Tapi yang jelas saya coba taat, patuh teman-teman ya untuk melakukan firman Tuhan, perintah dan peraturan firman Tuhan yang katanya harus mengajarkan, harus memberitakan ya kebenaran yang kita kenal gitu kepada sesama gitu. Jadi saya coba buat vlog ini tujuannya untuk itu, teman-teman, untuk pribadi banget gitu. Tapi kalau memang syukur-syukur bisa ada fungsi buat keluarga saya dan teman-teman saya ya syukur gitu, sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur sehingga ada manfaatnya. Nah ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11 dan kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Nah saya coba masuk ke draft aja, teman-teman.
Tanggal ini saya catatannya ada teman-teman. Jadi saya cerita tadi mentor rohani yang bicara permajaan sel itu ada, bukan nggak ada. Saya catat gitu. Tanggal 20 November 2016 teman-teman. Di kitab suci saya ada catatan ini gitu. Berarti 5 tahun yang lalu teman-teman. Ya, dengarkan sharing dari mentor rohani negara tetangga gitu tentang firman di kitab Roma 8 ayat 11. Ya, Roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu gitu. Itu bunyinya sebagian di kitab Roma pasal 8 ayat 11 itu begitu teman. Saya tulis sebagian aja gitu. Roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu gitu. Nah, makna akan menghidupkan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya gitu. Nah, ini si mentor rohani ini gitu beranggapan seperti ini teman maknanya. Makna akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya dikaitkan dengan roh Tuhan hidupkan sel permajaan tubuh gitu oleh si mentor rohani ini teman-teman. Jadi kalau memang yang tadi saya sebelumnya sudah katakan, kalau memang Yesus itu bisa wafat dan dibangkitkan oleh Roh Allah gitu, apalagi kalau sel-sel permajaan teman-teman. Permajaan jadi jauh lebih mudah. Asumsi si mentor rohani seperti itu loh. Nah, itu kembali lagi karena memang si mentor rohani itu beriman seperti itu ya terjadilah seperti imannya si mentor rohani itu. Tapi memang kalau yang tadi saya katakan nggak bisa dipungkiri gitu, kalau melihat secara fisik ya orang itu sudah mendekati umur 60 gitu, tapi masih seperti kelihatan 30 teman-teman. Jadi ya mau ngomong bagaimana gitu? Ya apa memang karena sugesti gitu atau karena apa perasaan fisiologi kejiwaan saja. Tapi kalau lihat ya dia sih bukan dengan jiwa gitu. Ya dia mengimani gitu, beriman bahwa roh firman Tuhan yang ini gitu yang di kitab Roma pasal 8 ayat 11 itu terjadi dalam hidupnya si mentor rohani ini teman-teman. Itu ya kembali terserah kita. Meskipun kembali lagi tadi saya katakan belum tentu semua mentor rohani setuju dengan pola-pola pikir ya mentor rohani yang ini teman-teman. Cuman bagi mentor rohani yang ini ya seperti itu gitu, bahwa dikaitkan akan jadi makna akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, dikaitkan dengan roh Tuhan hidupkan sel permajaan tubuh ya bagi si mentor rohani tersebut gitu. Bahkan sampai saat ini mentor rohani tetap beriman bahwa roh Tuhan menghidupkan sel permajaan tubuhnya gitu. Ya sampai hari ini teman-teman, sampai 2021 ini gitu, dari 2016 sampai 2021 ya dia masih beriman seperti itu teman-teman. Dan memang kelihatannya mudah sekali gitu. Nah itu nggak tahu kalau teman-teman bisa beriman seperti mentor rohani yang ini, ya jangan-jangan nanti ke bawah awet muda juga. Saya nggak ngerti gitu. Berjalannya waktu akan dapatkan sharing dari mentor-mentor rohani yang berbeda. Ini yang pengalaman saya teman-teman, berjalannya waktu gitu, melewat dari 2016, ya berarti akan dapatkan banyak sharing-sharing dari mentor-mentor rohani yang berbeda, yang lain lagi gitu. Yang inti dari sharing adalah berkat Tuhan terdiri dari berkat lahiriah di dunia ini dan bisa juga berkat rohaninya di akhirat nanti. Dan ini selalu ada perbedaan kebenaran dari masing-masing mentor rohani, tapi persamaannya adalah tentang pertobatan. Nah ini jadi balik lagi saya tadi katakan, ada mentor rohani yang berbicara bahwa permajaan sel itu kan masih dianggap oleh mentor rohani yang beda, yang lain dianggapnya itu kan hal lahiriah teman-teman, yang di dunia ini gitu. Tapi ada yang mentor rohani yang tidak terlalu suka dengan hal-hal yang berkat lahiriah di dunia gitu ya. Ada mentor rohani yang lebih senang berkatnya sifatnya lebih untuk di akhirat teman-teman. Ya berarti kan mungkin lebih bersifat bukan lahiriah gitu, tapi lebih bersifat rohaniah mungkin. Nah itu kembali lagi ya tergantung dari karakter dan iman masing-masing mentor rohani ini teman-teman. Cuma kalau saya pelajarin pengen kena mentor rohani yang
parameter Tuhan itu diukur dari lahiriah dan di dunia sekarang ini, atau mentor rohani yang berpikir dengan cara rohania dengan parameter nanti di akhirat gitu. Kalau saya pelajarin yang sama itu tentang pertobatannya, teman-teman. Bagaimana roh Tuhan bisa ada di dalam kita kalau memang kita bertobat, teman-teman. Kalau kita tidak bertobat, ya tidak akan ada roh Allah di dalam kita, tidak ada roh kebenaran, tidak ada roh kudus di dalam kita, tidak ada nur di dalam kita gitu. Jadi memang butuh pertobatan, teman. Nah ini lepas nanti kita termasuk kelompok ya yang setuju dengan mentor rohani yang lebih dengan parameter lahiriah di dunia saat ini, atau kita masuk kelompok yang kena mentor rohani yang rohania di akhirat nanti gitu. Ya tetap ujung-ujungnya ya kita butuh pertobatan. Nah, pertobatan, teman-teman, pertobatan adalah proses perubahan hidup yang awalnya dengan keyakinan diri beralih kepada percaya kepada Tuhan, dengan mau mengenal dan mampu mengerti akan firman Tuhan serta mampu melakukan firman Tuhan. Di mana untuk dapat mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan akan butuh menghidupkan roh Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap roh di roh kita gitu. Maksudnya Tuhan berikan roh Tuhan itu di dalam roh kita, teman-teman. Nah ini kembali lagi, teman-teman, jadi sangat disayangkan, teman-teman, kalau bagi teman-teman yang belum mengenal mengerti akan firman Tuhan, sangat disayangkan kalau sampai dari dasar bahwa manusia itu Tuhan sudah persiapkan dengan 3 unsur tadi gitu, ada tubuh, jiwa, roh, tapi teman-teman belum mengenal, teman-teman. Belum mengenal bahwa di dalam manusia itu ada tubuh, jiwa, roh, tidak mengerti gitu, tidak mengerti bahwa di dalam manusia ada tubuh, jiwa, roh gitu. Nah, kalau sampai teman-teman tidak mengenal, tidak mengerti bahwa manusia itu ada 3 unsur gitu. Nah, ini yang repot, teman-teman. Ya bagaimana roh kita bisa menjadi roh Tuhan, karena kita sendiri bisa menyangkal gitu. Ya, menyangkal bahwa di dalam kita itu ada roh gitu. Ya, jangan-jangan kita selalu persepsikan seperti binatang tadi. Ya kita ini cuma ada tubuh dan jiwa saja. Orang dunia, teman-teman, yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal firman Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak mengenal firman Tuhan, ya akan berpikir begitu, teman, bahwa manusia itu mandiri sekali dengan tubuh dan jiwanya gitu. Jadi tidak ada unsur-unsur yang lain gitu. Jadi benar-benar mandiri ya cuman bicara tubuh dan jiwa di dalam wujud manusianya gitu. Nah, ini yang belum mengerti akan berasumsi itu, teman. Akhirnya, teman-teman, orang yang belum mengenal Tuhan atau belum mengenal firman, atau orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan, akhirnya wajar saja yang mereka akan hidup dengan mengandalkan pikiran, perasaan, kehendak sendiri dari jiwanya gitu, ya terhadap pengaturan terhadap tubuhnya gitu. Kan wajar, teman-teman, karena mereka tidak pernah mengerti akan ada roh Tuhan di luar kehidupan 2 unsur tadi, jiwa dan roh tadi. Nah, cuman yang sayang, teman, yang kasihan itu apabila orang sudah secara simbolis, secara formalitas, dan secara agama gitu, sudah menerima Tuhan gitu, menerima Tuhan Allah, dan sudah tahu gitu bahwa ada firman Tuhan di dalam kitab suci masing-masing gitu. Ya contohnya di dalam Nasrani berarti sudah tahu bahwa ada secara bahwa memang ada Tuhan Allah gitu, dan ada firman Tuhan di dalam kitab suci yang namanya Alkitab itu bagi orang Nasrani, teman-teman. Dan bagi orang Muslim juga sama, sudah tahu gitu bahwa yang namanya ada Tuhan Allah, ada firman Tuhan di dalam Al-Quran itu gitu. Dan juga bagi orang Yahudi juga sama, ya udah percaya ada firman ada Tuhan Allah, ada firman Tuhan di dalam kitab Taurat itu gitu. Jadi yang saya itu 3 ini sudah ini. Bahkan di agama lain juga sama, teman-teman. Di agama lain juga sama kan itu. Ada firman Tuhan yang mereka anut gitu. Jadi kembali lagi, sebenarnya kalau bagi kita yang sudah lebih mengerti bahwa ada percaya Tuhan Allah dan percaya dan mengakui bahwa ada firman Tuhan, tapi kok bisa tidak? Sudah ada percaya Tuhan, sudah ada kitab suci, sudah ada firman Tuhan, kok masih belum mengerti bahwa di manusia itu ada 3 unsur, teman-teman.
Ya ini kan apa bukan sayang sekali gitu. Kok nggak ngerti gitu bahwa yang namanya di dalam manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Padahal secara formality, secara teoritis, secara agama gitu, ya sudah benar-benar terima Tuhan. Berarti terima Tuhan, percaya Tuhan benar. Dan waktu percaya Tuhan, jangan-jangan ada bahkan mungkin disumpahkan ya, atau di mengucapkan kalimat rohani bahwa memang ya firman Tuhan itu ada, dinyatakan ada. Waktu terima formality Tuhan itu kan ada Tuhan dan firman Tuhannya gitu. Nah cuman jangan-jangan karena tidak mau mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, akhirnya nggak pernah dibaca teman-teman. Nah waktu tidak membaca firman Tuhan, ya otomatis tidak ada pengenalan, tidak mengenal gitu. Nah waktu tidak mengenal, waktu mendengarkan sharing seperti ini, akhirnya ditanda tanya gitu, apa iya tak ada seperti itu, atau malah nggak peduli gitu. Jadi lebih condong orang berkeyakinan itu, orang yang percaya Tuhan dan mengaku sudah mengenal firman Tuhan padahal tidak gitu, ya akan condong bertingkah laku seperti orang dunia yang tadi teman-teman. Orang yang belum mengenal Tuhan atau orang tidak mengenal Tuhan, orang berkeyakinan itu jadi dengan pola-pola seperti itu teman-teman. Tidak melangkah dengan cara-cara seperti itu gitu teman-teman. Jadi ini teman-teman yang mesti sadar gitu bahwa alangkah ruginya apabila kita sudah terima Tuhan, kita sudah secara agama sudah terima, percaya ada Tuhan dan terima firman Tuhan, tapi dalam realitanya tidak mengerti bahwa ya di dalam kita itu ada 3 unsur, ada tubuh, jiwa, roh yang tidak dihidupkan unsur rohnya teman-teman. Waktu unsur roh tidak dihidupkan, akhirnya berujung ya kita hidup seperti orang dunia pada umumnya, ya kita hidup dengan pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri, jiwa kita yang mengatur tubuh kita teman-teman. Nah ini bedanya gitu teman. Apabila kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, di dalam roh kita gitu, ya itu nanti mestinya kan kita akan hidup dituntun, diajar gitu ya oleh si roh Tuhan ini teman-teman. Roh Tuhan ini akan mengajar kita ya dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu ya terhadap jiwa kita, sehingga nanti jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita manusia nih ya akan lebih nurut dengan ya ini, dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Jadi jiwa kita akan dikuasai oleh jiwanya Tuhan, jiwa kita akan dikuasai oleh pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Nah akhirnya waktu jiwa kita dipaksa, diarahkan, diajarkan untuk sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, akhirnya tubuhnya jadi ngikut teman. Tubuhnya jadi ngikutin yang benar gitu tuh. Nah, tapi kalau misalnya unsur roh Tuhan ini tidak hidup teman-teman, akhirnya pikiran, perasaan, kehendak manusia yang bergerak sendiri kepada tubuh itu. Nah akhirnya ya yang tadi saya katakan, tidak ada bedanya gitu. Orang yang udah terima Tuhan tapi tidak dengan cara benar itu tidak beda dengan orang dunia pada umumnya itu teman-teman. Bahkan saya sering katakan orang-orang rohani semacam ini adalah orang-orang rohani yang masih duniawi. Jadi cuma sekedar ya kalau orang-orang katakannya cuma KTP doang gitu. Jadi percaya Tuhan, mengenal firman Tuhan ya cuma di dalam KTP aja, cuma urusan agama saja gitu, tapi tidak mengenal lebih dalam akan maksud Tuhannya apa. Nah ini kan sayang sekali teman-teman. Maksudnya ya jangan-jangan yang saya paling takut itu orang yang belum mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan itu presentasinya nggak banyak teman-teman. Justru orang-orang yang sudah secara agama mengakui percaya Tuhan dan mengenal firman Tuhan gitu, mengaku mengenal firman Tuhan, itu justru malah mayoritas teman. Mayoritas orang-orang itu ada di situ. Nah kalau sampai mayoritas di posisi itu, ya jadi kita mesti benerinnya gimana teman? Karena mereka sudah berkeyakinan bahwa mereka sudah beragama, mereka sudah beranggapan bahwa ya memang saya sudah percaya Tuhan kok, dan saya sudah mengenal Tuhan kok. Selalu ngomong begitu teman-teman. Nah bagaimana bisa menyadarkan itu gitu? Kalau orang yang belum mengenal atau tidak mengenal, malah mungkin lebih mudah gitu, karena mereka merasa bahwa belum mengenal dan tidak mengenal, sehingga waktu diajar itu lebih mudah. Tapi orang yang berkeyakinan itu malah susah sekali teman-teman, susah sekali untuk bisa
diajak mengenal mengerti kebenaran firman Tuhan gitu secara benar gitu. Itu susah sekali gitu. Ini nggak ngerti, makanya ya itu tugas kita bagaimana untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu kepada sesama kita semua, teman-teman. Nah, kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman akan membuat percaya kita bertambah dengan unsur kasih kepada Tuhan dalam bentuk menuruti segala perintah Tuhan dalam firman-Nya. Nah, ini teman-teman, kalau kita bicara kita sudah percaya kepada Tuhan, berarti kan Tuhan minta ya kalau kita percaya kepada Tuhan ya kita melakukan perintah peraturan Tuhan gitu. Nah, tapi waktu kita sudah percaya Tuhan, teman, dengan pengenalan pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, akan Tuhan gitu, malah timbulnya bukan cuma percaya, teman-teman. Ya kita itu benar-benar bukan cuma cukup sekedar percaya kepada Tuhan, tapi kita malah mengasihi Tuhan, teman-teman. Ya kalau mengasihi Tuhan itu berarti kan bagaimana kita benar-benar belain gitu ya untuk melakukan hidup seperti yang Tuhan rancang dan kendaki gitu. Jadi apa gitu. Nah, akhirnya bukan cuma sekedar percaya, ya akhirnya kita mengasihi Tuhan itu dengan wujud gitu. Ya kita ingin melakukan apapun juga yang Tuhan rancang dan kendaki bagi kita, apapun juga yang Tuhan perintah peraturan bagi kita gitu. Nah, ini sudah satu level lebih lagi, teman, bukan percaya tapi sudah mengasihi Tuhan gitu. Nah, karena kalau kita udah makin mengerti akan Tuhan, apa yang Tuhan minta itu tidak ada, teman-teman. Tidak ada yang untuk Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu ya sebenarnya cuma meminta kepada kita yang pertama, teman-teman, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan supaya kita mendapatkan keselamatan, teman-teman. Ya itu saja gitu. Nah, adapun nanti kalau kita sudah melakukan firman Tuhan gitu untuk mendapatkan keselamatan tadi, ya kalau kita masih bisa gitu, masih mengasihi Tuhan, ya kita mesti mengajarkan firman Tuhan, teman. Mengajarkan apa? Ya supaya sesama kita juga ikut diselamatkan lagi, teman-teman. Jadi Tuhan menghendaki seperti itu, teman-teman. Jadi tidak berhenti cuman urusannya pribadi kita gitu dengan Tuhan saja, tapi ya kita juga jadi peduli gitu, teman. Peduli dengan sesama kita supaya bisa ikut mendapatkan keselamatan yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi semua manusia itu, teman-teman. Nah, ini yang kita mesti sadar bahwa yaitu kalau kita sekedar percaya aja kayaknya nggak cukup gitu ya, karena lama-lama kita akan mengasihi Tuhan dengan cara yang begitu ya, melakukan mentaati apa sih yang Tuhan kehendaki dan rancangkan gitu. Yaitu Tuhan yang rancang kehendaki itu cuma dua, teman. Bagaimana menyelamatkan diri kita gitu, dan juga bagaimana kita dipakai alat Tuhan untuk menyelamatkan sesama kita. Cuma dua itu saja. Tidak ada kepentingan dari sisi Tuhannya gitu. Ya, jadi semua dari sisi manusia gitu. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan turuti firman-Nya, dan Tuhan akan mengasihi kita, dan Tuhan akan datang serta akan diam bersama dengan kita, dan Roh Tuhan akan mengajarkan serta mengingatkan segala sesuatu. Nah, ini kalau sudah levelnya seperti ini, teman-teman, kalau kita perhatikan gitu, jika kita mengasihi Tuhan, kita akan turuti firman-Nya, dan Tuhan akan mengasihi kita, dan Tuhan akan datang serta akan diam bersama dengan kita. Ini, teman-teman, jadi penting sekali gitu. Apabila kita mengasihi Tuhan, ya kita akan dapat seperti itu gitu ya. Bukan cuma kita saja yang datang ke Tuhan, tapi Tuhan sendiri gitu yang akan datang kepada kita, diam di dalam kita, teman-teman. Nah, waktu Tuhan datang dan diam di dalam kita, ya otomatis, teman-teman, jadi kita diuntungkan dalam hal mengenal mengerti lebih dalam gitu, teman. Kenapa? Karena selain kita diajar lewat mentor-mentor rohani kita gitu ya, Tuhan, Roh Tuhan ini yang malah akan mengajar kita, teman-teman, mengajarkan kita dan mengingatkan kita untuk segala sesuatu gitu. Jadi sudah mempunyai mentor di dalam roh kita gitu. Nah, itu kelebihannya apabila kita mengasihi Tuhan sampai ya benar-benar kita total mengasihi Tuhan, ya makanya Tuhan akan datang dan diam di dalam kita. Makanya nggak aneh, teman-teman, apabila orang yang benar-benar mengasihi Tuhan itu ya kadang-kadang ya akhirnya siapa yang mementor orang-orang yang seperti ini? Ya sebenarnya Roh Tuhan sendiri gitu. Roh Tuhan itu yang mementor itu gitu, mementor si orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan datang dan diam di dalam orang-orang yang mengasihi tersebut gitu. Nah, ini percaya nggak percaya seperti itu, teman-teman. Cuman kalau saya pelajarin, teman-teman, kayak
kuncinya kan adanya di pertobatan. Kalau kita sampai mengharapkan roh Tuhan hidup di dalam kita untuk datang dan diam di dalam kita, sehingga kita setiap saat ada teman, teman-teman, sebagai penolongnya, sebagai penghibur gitu, sebagai pengajar gitu, itu ada setiap saat, teman-teman. Jadi kadang-kadang ya mungkin dalam realitanya seperti orang autis kali, karena memang di dalam kita ada roh Tuhan yang hidup gitu. Tapi ini autisnya autis positif sebenarnya, bagaimana gitu, secara roh Tuhan itu hidup sekali dalam kita. Jadi ada satu kehidupan yang memang kita yang bersama roh Tuhan itu secara pribadi, teman-teman. Nah tadi dikatakan yang bisa mengajarkan, bisa mengingatkan, bisa menghibur, bisa menolong gitu. Itu roh Tuhan, itu fungsinya itu. Kenapa ya? Kembali lagi karena kita mengasihi Tuhan sehingga Tuhan datang dan diam gitu di dalam kita. Nah tapi kunci yang tadi yang paling umum itu kan pertobatan, teman-teman. Nah kalau pertobatan itu banyak mentor rohani, teman-teman, yang mengingatkan itu bahwa apa sih, pertobatan itu kan butuh waktu, teman-teman. Sedangkan umur kita kan ada batas waktu, teman-teman. Nah ini kalau kita nggak hati-hati tuh takutnya kalau pakai rasio gitu, ya makin tua umur kita, ya mestinya kan kita makin pengennya kan makin tinggi, teman-teman. Tapi kalau kita nggak mulai dari muda gitu, semuda mungkin gitu, ya nanti bagaimana bisa mencapai titik maksimalnya gitu, teman-teman. Itu kalau bicara secara rasional seperti itu. Contoh, teman-teman, kalau misalnya saya baru mencari Tuhan umur 40, sedangkan batas deadline-nya anggaplah 70-80 tahun, anggap 80 tahun aja. Berarti saya separuh umur saya baru mencari Tuhan, teman-teman. Nah kalau saya bicara secara rasional, 40 tahun mencari Tuhan, saya tidak akan hasilnya tidak akan maksimal gitu dibanding dengan orang-orang lain yang mungkin mencari Tuhan sejak umur 10 tahun, 20 tahun gitu. Nah, tidak sehebat itu secara secara rasional seperti itu, teman-teman. Meskipun ya bisa sih secara irasional gitu, ya bisa aja gitu. Yang 40 tahun baru di zaman Tuhan itu juga bisa melampaui orang yang sudah percaya Tuhan, belajar Tuhan dari umur 20, ya bisa aja 40 tahunnya lebih unggul gitu. Bisa juga dari umur 60 baru ketemu Tuhan bisa lebih unggul dari umur 40 atau 20. Ya itu ada. Tapi kalau bicara pakai rasional gitu, secara pikiran, perasaan, kehendak manusia, ya mestinya kan lebih aman, teman. Lebih aman apabila kita memulai mencari Tuhan itu ya mau mengenal firman Tuhan, mau mengenal firman Tuhan, mau mampu untuk mengenal Tuhan, mampu mengenal firman Tuhan. Itu kan dari muda kan lebih baik, teman. Jadi kalau kita lihat grafik itu seperti itu. Karena pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu akan lebih dominan, teman-teman, apabila kita mengalami, teman. Mengalami itu berarti mengalami firman Tuhan sehingga benar-benar berasa sekali bahwa firman itu hidup dan roh Tuhan itu hidup gitu. Kalau kita mengalami, untuk mengalami ya jelas harus melakukan, teman-teman. Kalau tidak melakukan firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami hidup bersama Tuhan dan firman Tuhan? Kan nggak mungkin. Berarti kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita melakukan firman Tuhan, teman, ya berarti kita harus mengenal dan mengerti firman Tuhan, teman. Ya bagaimana bisa melakukan apabila kita tidak mengenal mengerti firman Tuhan? Nah, yang kembali tadi saya katakan, banyak sekali orang-orang yang punya keyakinan tidak mengenal mengerti firman Tuhan. Nah, terus bagaimana gitu kehidupan kesehariannya gitu? Ya pasti tidak melakukan firman Tuhan kan, karena tidak mengenal dan tidak mengerti firman Tuhan gitu. Nah, orang berkeyakinan itu ada kecenderungan seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang mestinya ya kita yang sudah lebih mengenal lebih dalam, mengenal mengerti firman Tuhan. Justru ini loh, ini yang mesti di-sharingkan ke keluarga kita, ke teman-teman kita. Bukan cuma sekedar yang Nasrani loh. Ini kalau buat saya pribadi semua gitu. Jadi pelaku firman itu ya untuk orang Nasrani ya berarti melakukan perintah peraturan seperti kitab sucinya Alkitab gitu. Dan sebaliknya orang Muslim juga sama kan, harus melakukan firman Tuhan sesuai dengan perintah peraturannya Al-Quran gitu. Nah begitu pun juga mungkin untuk agama yang lain. Kalau memang istilahnya Konghucu, ya berarti yang melakukan sesuai Konghucu. Ya yang namanya agama Buddha yang melakukan seperti yang perintah peraturan diaturkan oleh agama Buddha. Jadi maksud saya ya kita harus sadar melakukan firman Tuhan. Waktu kita melakukan firman, kita mempunyai pengalaman gitu. Nah, untuk melakukan firman kita butuh pengenalan pengertian akan Tuhan dan firman Tuhan. Yang ini bolak-baliknya gitu, teman. Tapi kalau seandainya kita tetap menjadi orang keyakinan lepas
agamanya apapun juga. Ini yang jadi agak kacau nih teman-teman, karena orang keyakinan itu tidak pernah gitu mau untuk belajar mendalami pengenalan firman Tuhan gitu. Ya akhirnya ya yang apa, Tuhan itu, firman Tuhan itu bukan diasumsikan sebagai perintah peraturan Tuhan gitu. Ya cuman ya firman Tuhan itu seolah-olah diasumsikan dengan pikiran perasaan sekarapnya sendiri gitu, seenak sekehendaknya sendiri. Nah ini yang jadi kacau teman-teman. Jadi saya balik lagi ingatkan, jadi teman-teman harus bisa bantu sharingkan ke teman-teman lain, yaitu jadi Tuhan menghendaki kita melakukan firman Tuhan, dan Tuhan juga menghendaki kita memberikan firman Tuhan teman-teman. Bagaimana supaya orang-orang sesama kita itu bisa lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan. Dan khususnya pagi ini teman-teman, kembali lagi ke tema, saya sengaja bikin sel peremajaan tubuh akan bertumbuh jika hidup kita mengalami pertobatan itu. Nah ini dari asumsinya di kitab Roma pasal 8 ayat 11 tadi. Jadi kalau memang roh Tuhan bisa membangkitkan Yesus yang mati itu, ya betapa mudahnya roh Tuhan juga bisa membuat peremajaan sel-sel di dalam tubuh kita. Intinya gitu. Lepas nanti kita percaya atau tidak percaya, itu masing-masing kita imani saja gitu. Tapi yang jelas tadi saya katakan, ada mentor rohani yang beriman seperti itu, tapi juga ada mentor rohani yang kurang beriman seperti itu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.